secara objektif kita ngomong Saula ini nggak perform karena emang gameplay yang dibawakan sama dua game pertama itu adalah gameplay kiting mid to late game. Benar. Jadi kita nggak bisa ngelihat nih kayak agresivitas di early game-nya itu terlalu ke show Gak off. ada yang megang gitu loh. Betul, karena nggak dipegang juga early game-nya. Karena nggak dapetin scaling damage-nya di early kan mereka. Betul. Mereka harus mainnya ke arah late game. Tapi masuk ke arah game keempat. Masih dengan Wirao sebagai clash plan-nya juga dari Kagendra. Di sini udah mulai jadi red zone kalau menurut aku ya. Udah jadi warning zone buat tim dominator juga. Karena hero pool semakin sedikit. Dan Kagendra ini kalau kita ngomong hero pool-nya banyak banget. Ya kita ngomongin Lu ini punya hero-hero seperti Sakir. Dan juga ada Kui. Jadi kayak hero dia tuh sangat diverse. Kayak kalau masuk ke dalam best of Kui? 7 sering banget keluar Kui kan. Pasti ada ya Iya. Kui Pasti ya. ada Kui. Game 6. Game Game 6. enam. Biasanya game udah mulai abis hero. Iya. Kui roamer Kongming ya. tuh. Biasanya tuh keluar. Kui Kongmi. Biasa- Ah iya biasa Game Senko. enam. Senko tuh Zia udah juga Zia. game-game terakhir tuh ya udah keluar semua tuh senjata rahasia. Cuma ya kita sekarang bakal ngeliat Dominator mereka memilih blue side. First pick untuk Dominator, Mai Shiranui first pick dan Hayape ini masih nggak dilepas ya. Sama Dominator mereka respect sama Haya Senko, respect sama P-nya dari Feisha. Dan Kagendra nggak mau ngelepas Jing setelah melihat Lunanya 10x seperti itu. Wow. Iya. Jadi kayaknya daripada kita lepas mendingan kita bungkam saja ya Jingnya ya. Betul. Dan Ini Dulia. bisa Yang Jin juga. Bisa Yang Jin sangat bagus. Dan Ceca pun masih ada untuk tim Kagendra juga ya. Iya. Buat anti Mai Shiranui sih lebih tepatnya biar nggak gampang body kill sama Mai Shiranui. Iya. Atau mau ada Miladi nih, Miladi. Ya, itu game test kemarin ya. Ah itu gak? Iya. Enggak waktu Bigetron. Bigetron. Oh, Bigetron ya. Iya Bigetron waktu kalah sama Dominator. Mode menggugurkan curse. Ah Nah, itu itu. dia. Oh iya ya. Benar, curse yang win streak di regular season ya. Tidak, Cimo lihat hero itu lagi. Oh. Hero dealing damage tertinggi dari Dominators. Apa tuh? Flowborn. Flowborn Marksman. Wall Marksman. Ya kuat Tapi- sih buat main high ground ya soalnya. Benar. Fatih juga kuat sih sebenarnya untuk apalagi kalau misalnya masuk mid late game ya. Ini Fatih udah punya burst DPS yang cukup tinggi dan Yuhwan Dolia Gila. meta heal untuk Kagendra. Masih bisa Kaiser juga sih Kagendra ya. Kayak Dolia Kaiser, Dolia Yuhan masih terbuka Iya. kombonya. Jadi kayak pilihannya masih banyak. Sedangkan di sini untuk Dominator gak terlalu banyak lagi opsi untuk jungle-nya. Karena tadi udah pakai Luna, udah keluar juga Kaisernya. Jadi kayak opsinya semakin lama semakin sedikit. Mungkin bisa ngambil ke arah Jing, tapi Jingnya akan di-respect. Jadi semakin dikit lagi. Augran juga not a bad option buat jadi front lane aja untuk jadi lini terdepan. Tapi Musashi di ban. Berarti pilihan hero TRX makin dikit dong. Ini Ini ngapa ngebantu Yang Jennya banget ini? bentar. Iya gak sih? Tapi bisa aja sih kalau misalnya Kagendra ya ngelihat Musashi di ban ya ini potensinya jadi cukup banyak. Dominator bisa aja mainin beberapa hero regen juga sih. Iya. Entah itu mungkin Augran. Augran, betul yang tadi sempat disebut juga. Tapi entah kenapa Kagendra menurut aku kayaknya nggak perlu Yang Jennya keluar di sini sih. Kayak kombonya masih banyak ya. Kayak Overkill tadi. nih. Agudo menurut aku juga sebenarnya jadi choice juga buat Kagendra. Agudo Chano. Zan belum pakai Chano kan? Belum. Agudo udah, Chano. udah. Ya Udah game ya? pertama Game Hoi. pertama ya? Udah pakai. Game kedua Hoi. Game kedua Hoi. Game pertama tadi. Game pertamanya dia 2 tadi Cica tuh lawannya Cica. kan. Iya lawan Ceca. Cano ya? Enggak sih? Chano ya. Cano. Iya. Seingatku Cano ya teman-teman ya? Berarti udah gak ada summon unit lagi, paling Agudo bukan. doang kan Tadi dari tuh dia ini, Kagendra. Laurel Bloom, si Erin. Oh Erin, berarti Iya. masih ada Chanonya kan? Tadi masih ada. Tadi Iya. game ketiga dia pakai long soalnya. Betul. Jadi kalau ngomongin summon unit sebenarnya Kagendra juga oke. Apalagi reset ke mode George Mobilization sebenarnya menurut aku bukan jadi bad decision ya. Iya. Atau sebenarnya kalau mereka mau stick oke yang Jannya di ban nggak apa-apa dari Dominator mereka lebih respect ya dengan combo Dolia yang Jan. Cuma ini kayak kalau Kagendra bawa Gudo buat junglernya Ukyo. mereka bakal lebih efektif. Oh ini alasannya kenapa mereka ban Musashi, Sakir untuk Dominator. Sakir dan Sakir Ukyo Ukyo ya. ya. Dan tadi Ukyo-nya bisa reboot Aiku soalnya. Tadi ada itu ya, Ukyo Tachibana cosplay. Cosplay tadi. Yang rambut biru kebetulan. Iya. Terus ini Kaiser sih Kagendra kalau menurut aku. Kaiser boleh. Kaiser ini kuat banget karena mereka perlu badan, karena mereka ngebawa roamer dan juga mid lane yang konotasinya support. Dharma bisa jadi tank, cuman emang sekarang emang perlu layering sih. Mereka perlu 2 tank. Kaiser not a bad option untuk draft seperti ini ataupun bahkan Dun. Kalau mereka mau Dun ini juga nggak bad. Karena kemarin kita ngeliat di MKL, AG Global juga sempat mainin Dun dan dipakai buat nge-counter Luna. Dipakai lagi akhirnya Dun ya. Brosa. Brosa.
Umbrosa jungle. Menurut saya Jungler kuat banget juga Kuat banget sih. Ya, dia bisa Final Frenzy 2 kali juga. Oh. Kita tahu itu kayak mirip efek dari Sanctuary juga. Dan yang biasanya hidden mechanic. Nah, ini kita ngebahas hidden Apa tuh? mechanic. Apa tuh hidden mechanic? Penasaran hidden mechanic ya? Apa itu Bang Fiska hidden mechanic? Lu harus pakai Final Frenzy dulu, baru lu buka Feather Tempest-nya. Karena kalau misalkan kebalik, nggak ada heal sama sekali yang didapetin dari si Umbrosa. Oh. Lu coba deh. Pantes saya nggak ngerigen-rigen Itu kalau Umbrosa. udah nggak perlu ini ya, udah nggak perlu diragukan sebagai pemain kelas lane. Itu Iya. dia. Udah. Kapan lagi Clash Laner main rasa MM ya kan? Iya. Jadi kalau ngomongin dari segi damage, DPS tuh masih lebih efektif ya dengan combo seperti itu untuk Umbrosa. Cuma ini karena ngambil Umbrosa menurut aku karena mereka pengen jaga long time fight-nya juga sih. Ngelihat ada Fatih di tangan dari pemain-main Dominator ya. Jadi dengan adanya Umbrosa harusnya mereka juga lebih mungkin sustain. Dan kalau ngomongin masalah long team fight pun dari sisi Kagendra mereka nggak kalah. Apalagi mereka bawanya juga Dolia. Jadi bisa 2 kali untuk Final Frenzy. So kita bakal melihat apakah Kagendra akan menyamakan kedudukan 2 sama. Karena kelihatan ada kemungkinan nih ngelihat draft yang dibawain sama Kagendra lumayan oke untuk di game keempat. Iya, besar kemungkinannya 2 sama terjadi Yep. atau besar kemungkinannya 3-1 juga terjadi. Dua-duanya sama-sama kuat di Regen HP teman-teman. Betul. Dan Venomous atau bahkan Blazing Cape menjadi item wajib untuk mereka bersepuluh sih. Iya, ini perlu ya namanya Venomous Blazing Cape akan jadi item yang bisa mengcounter dengan heal yang dibawakan di game yang keempat. So, kita melihat apakah Kagendra akan menyamakan kedudukan 2 sama dan menahan lagi-lagi untuk match point di tangan dari Dominator atau Dominator akan membuktikan dengan memenangkan game yang keempat. Silakan untuk Fiska dan juga Rookie. Thank you Cimo, kita akan masuk menuju ke dalam game yang keempat antara Dominators versus Kagendra. Clearing wave tepat dilakukan antara Senko dan juga Lu. Namun sayangnya Tianex di sana mengamankan satu taskboard dengan smite yang on point di early game, di starting game. Tidak menuju ke bagian buff dan akan langsung diganggu face di sana oleh Gerald. Karena tadi ada satu smoke cam yang dicuri Rookie. Iya di sini emang kalau kita ngomongin dari segi early game damage advantage, kenapa emang kita sering lihat match up Ukyo dan juga Pei? Karena emang dari segi output damage dan juga rotation factor, Pei ini cukup bisa diimbangi dengan Ukyo. Ukyo punya snowball slash, punya double dash, tapi lihat langsung knock up ke depan lu. Dalam bahaya half HP. Cuman gak ada follow up lagi dari tim Dominator. Karena pressure ini bakal dijaga temponya oleh DMT. Mereka nggak mau ilangin tempo sama layaknya kayak di game pertama dan di game kedua. Karena untuk early game adalah kunci kemenangan Dominator. Iya, kunci kemenangannya di early game. Sebenarnya dua-duanya juga sih ya. Dan tetap kalau misalkan di-compare, Wirau dan juga Tupes dilihat dari HP base. Tupes jauh lebih unggul, tapi di sini Wirau mendapatkan bantuan dari Fascia di Leash untuk di awal game. Sementara itu dari Tianex, dia lebih consider untuk ngerom ke area mid aja. Ambil wave yang ada di area mid lane biar dia jauh lebih kaya juga. Dan sekarang Gerald clearing wave dengan Ryuenji digagalkan gitu saja. Ada Snowball Slash yang nampaknya masih coba buat disimpan oleh Tianex. Dan kali ini 3 lawan 3-nya lumayan tidak terstruktur antar keduanya. Karena cuman setup aja Rookie. Karena dua-duanya sama-sama kuat banget heal-nya. Iya, ini emang main adu sustain team fight aja. Karena long term team fight, Dominator, Kagendra, mid to late game mereka tuh bisa dibilang seimbang. Jadi siapapun yang bisa megang early game-nya, temponya yang bisa dikontrol di early game itu bakal bisa memenangkan game ini. Dan lihat seberapa kuatnya pressuring dengan Yuvan Tolia di mid lane. Tianex dengan fast poking abilities-nya. Dan Gerald sudah punya ring engine top Z 1v1 dengan Wirau. Wirau langsung dicincangkan ke belakang. No advantage di early game untuk Wirau. Ya, untuk di awal dari adu hit memang ya agak kurang. Karena memang dari Dharma sendiri udah 2 patch. Dia di nerf dari Enlightenment mantranya. Lihat di sana dari Fascia sangat cepat untuk melawan clearing wave. 2 wave sekaligus dilakukan. Sementara itu dari Dominator setup menuju ke bagian clash lane-nya tidak ada teman-teman. Dan waspada Tuan Muda. DMT Tianex menjadi player dengan first blood terlama dengan waktu 9 menit 11 detik bro. Ini Iya. orang gak mati-mati di early berarti ya. Betul, sangat amat kuat ya di early game. Dan Dominator melakukan setup ke arah farm lane, main dengan pasif. Udah mulai kelihatan bahwa kedua tim ini udah mulai respect. Mainnya berhati-hati banget, gak mau ada overaction karena mereka tahu di sini Fascia juga masih punya Final Frenzy. Jadi untuk nge-risk time to kill yang ke arah Fascia-nya itu bakal lama banget. Jadi gak ada risk yang worth it bagi tim Dominator dulu. Iya, perbedaan 100 antara 2 farm laner terlihatnya minor banget ya. Tapi berarti Firehawk-nya diamaninnya sama Sisi. Karena dilihat dari damage deal jauh lebih tinggi Sisi. Karena memang ketika level 4 dia bisa nge-spread, bisa nge-spray dengan penggunaan ultimate-nya di sana.
Nampaknya Rose Storm masih disimpan oleh CC juga. Dia menggunakan skill talent dari Flowburn-nya untuk piercing damage. Di awal itu lumayan membantu untuk melawan poking damage. Dan bahkan tuh Tianex di bagian atas untuk melawan fast clearing wave. Sasame Yuki dilakukan, Wiro treat mantra yang connect. Namun sayangnya dari Tianex kali ini harus menggunakan satu speedy dan Jel hampir membuang badan di sana. Facia mencoba untuk membuka satu Feather Tempest dan akan dibantu oleh Lu. Namun sayangnya Facia still survive. Dan Wiro kehilangan langkah kali ini di game yang keempat. Iya, kelihatan banget ya untuk trade damage dan juga trade objektif ini bakal berat banget untuk kedua tim. Karena sama-sama sustain, jungle-nya nggak gampang ke pick off, dan early game damage mereka bisa dibilang imbang. Dan sekarang setup dipegang oleh Tianex di arah Tyrant pertama. No contest untuk ke arah Umbrosa dari Facia. Dan untuk winning condition mungkin bisa ke arah Clashland sih untuk kedua tim ya. Karena pressuring ke arah Dharma dan juga ke arah satu buah Fatih. Itu bisa jadi kunci kemenangan buat kedua tim. Iya, Fatihnya very aggressive. Facia! L menebak semua pergerakan dari Facia di sana nampaknya. Namun sayang sekali, datangnya Lu membuat Facia tidak terkalahkan. Karena heal dari Feather Tempest, heal dari pullnya Dolia, dan juga bahkan heal dari Wirau. Ada Arke, ada Lanling kah di sana? Itu the ultra instinct of Wiro. Ultra Instinct. Itu. Dia emang sedikit satu step di depan. Oh ini, Spider Sense. Nenet. Oke, Wiro. Ke depan Enlightenment dipakai. Lu juga mencari celah untuk masuk ke arah Clash Lane, tapi Tamsi udah tahu ada 4 orang di sana. Gak bakal ada overextend movement dari tim Dominator. Diambil dulu Honeydew-nya. Mencoba untuk membuka satu buah Security Blessing pada ke depan. Tamsi mencincang saja minion wave dengan cepat. Dan satu buah trade objektif yang bagus banget dari Dominator. Satu Azure Golem dan juga satu Tower Outer. Gila, ini digas terus dan lu lihat di bagian atas juga itu nggak diberikan untuk teleport. CC Tianex menelan inner tower sampai menuju ke base. Kagendra kehilangan inner tower farmnya mereka karena tidak dijaga, dan Jerl sangat berperan sekali untuk menjaga teleportnya. Gila. Ini gue udah mulai suka sih. Gameplay Dominator yang sekarang ini udah kelihatan jelas banget. Objektif mereka di mana, cara mereka nge-setup team fight-nya juga. Dan yang aku lihat komunikasi mereka juga jalan banget. Tamsi terjebak di daerah bawang 4 orang tampaknya. Tianex masuk ke depan. Wirau, Enlightenment yang gak connect karena siapa-siapa. Dan tampaknya Kagendra akan disengage. Ya, dua-duanya sama-sama disengage juga. Jerl, tabrakannya bakalan ditahan terlebih dahulu karena memang di sana hanya ada beberapa kacau scene yang dilempar, dan nampaknya Firefly Fields dibuka untuk L escape menuju ke area belakang. Sementara itu Zan menelan outer tower, akan langkah langsung dicengkram oleh Tupes. Namun sayangnya clearing wave tersebut berhasil dilakukan dan tidak akan dilanjutkan oleh seorang Zan kali ini, Rookie. Iya, masih kiting juga ya dari kedua tim. Mereka tahu di sini adalah one mistake itu bakal jadi fatal banget. Tapi lihat 2000 gold gap dipegang oleh Dominator sementara. Ini cukup massive ya untuk 2000 gold gap. Tapi Tamsi connect karena Wirau masih punya Truth Mantra, not connect ke arah mana-mana pun. Dan Tamsi akan disengage, membuka satu buah Secondary Blessing. Aduh, sustain, dan lihat Truth Mantra by Wirau. Gak bisa di-flash lagi, tapi lihat Facial langsung baru hit. Final Frenzy connect karena Tamsi. First Blood untuk tim Kagendra. Gak ada follow up lagi, Senko mengincar karena backline. L masih bisa disengage, unending solo. Tapi lihat choke point-nya dipegang oleh tim Kagendra. Langsung di follow up, tapi Joel masih bisa bertahan. Sisi pun tidak tumbang. Tamsi menjadi orang pertama yang hilang di team fight ini. Geter banget gue ngeliat HP yang dipunya dari Jerl. Serempet spakbor belakang juga itu kayak tumbang gitu Jerl ya tadi ya. Dan bagusnya dia masih bisa selamat. Dan ada minion di bagian atas yang nampaknya tidak di-clear oleh Dominator karena sibuk di bagian mid tadi. CC Jerl hampir tumbang. Namun flash investment sudah dibuka. Dan outer tower di bagian bawah kali ini akan langsung ditelan oleh Zaan. Dengan menggunakan soaring signalnya dia akan mendapatkan bonus enhanced attack. Dan ini yang bahaya ya, kayak maksudnya long term team fight dua-duanya emang sama-sama kuat. Tapi kayaknya hitung-hitungannya harus lebih diketatin lagi. Kagendra tadi mereka bisa adu lifesteal di bagian atas dan mereka menang. Ini jadi pertanda dari CEO Connect. Beri kedua player sekaligus dan itu membuat player Dominators harus pulang menuju ke area belakang. Sementara itu outer tower di mid akan dicengkram. Langsung dibuka Final Frenzy dan Jerl. Buang nyawa satu persatu. Dominators masuk mencoba untuk Sasame Yuki. Namun tidak ada lifesteal dan Tupes pun tidak bisa maju lagi, Rookie. Udah half HP, hampir semua roster Kagendra sekarat sudah. Dan sekarang mid lane akan menjadi objektif mereka. Setup team fight yang bagus banget dari Senko dan juga Wirau. Cuman yang didapetin hanya Jerl saja. Jikalau tadi ada Tamsi di dalam team fight-nya,
Ini Kagendra bisa aja dibalikin oleh Dominator. Cuman ternyata fokus mereka dialihkan kembali ke arah Tyrant pertama. Ataupun bahkan Tyrant kedua karena Shadow Tyrant akan keluar 1 menit 30 detik lagi. Gila ini disiplin banget mereka berdua guys. Gua ngeliat ya kayak net worth gold beda 200. It's a minor things untuk keduanya. Dan di dalam fight barusan, Jerome memang ternyata offside. Tapi karena memang untargetable gitu kan. Kayak nggak ada target yang bisa ditelan sama Mai Shiranui di game ini. Dan lu membutuhkan timing yang tepat untuk menelan Zaan. Dan menurut gua agak susah karena memang lu harus melewati Facia dulu. Lu harus melewati Lu dan juga Senko pula. Tupes menyalakan Sacred Tree Blessing di sana. Namun sayangnya Wave masih bisa di-clear oleh Kagendra. Dan Dominators tidak bisa membobol Outer Tower milik Kagendra. Betul, masih kiting saja di game seperti ini. Kayak mereka nggak bakal coba untuk overextend dulu. Tapi jangan lupa untuk redeem code juga di bawah untuk melihat Julian tumbang. Langsung connect Facia. Absolutely nice initiation dan langsung di-reset saja final frenzy-nya. Kagendra masih ingin lebih tapi CC poking ke arah belakang. Tidak takut kematian, TRX pun connect ke arah belakang Facia. Masih punya final frenzy, not a problem for sang Elmano Kagendra. Betul, mendapatkan satu lagi player dari tim Dominators dengan buff damage yang ada dari tim Dominators. Nampaknya mereka agak lengah ya barusan. Cuman setup di menit 10 nanti akan menentukan gimana game berjalan ke depan. Dilihat dari Kagendra mereka selalu rotasi bertiga. Sementara itu membiarkan Wirao dan juga seorang Facia melawan clearing wave di bagian masing-masing side lane. Ini jadi pertimbangan yang lumayan berat untuk Dominators memilih mana dulu yang harus mereka lakukan. Either objektif atau fight. Yap, tapi lihat Tyrant langsung setup. Zaan, no mana, tapi mencoba untuk fight di sini. Jadi opsinya Zaan bakal semakin lama semakin sedikit. Karena mananya udah habis. Tapi lihat Tyrantnya di poke dulu oleh Facia. Hampir hilang seperempat damage tapi lihat CC connect ke belakang Lu. Coba untuk menahan damage yang diberikan. Facia mencicil sampai setengah darah. Tianex menunggu momen yang tepat. Tapi lihat seberapa disiplin kedua timnya, Miska. Di-clear dulu di mid-nya sama Kagendra, ditarik lagi. Gila, tarik ulur ya, macam rookie cast teman-teman. Namun nampaknya dari Kagendra, mereka akan melanjutkan perangnya karena memang dari Tianex sendiri berada di bagian pit dari Tyrant itu sendiri. Dan nampaknya L ingin memberikan heal menuju ke bagian sana Tianex. Dan kali ini menuju ke bagian sebelah kanan dari pit. Wirao! Dan Wirao gagal. Facia mendapatkan Shadow Tyrant-nya. Fight dilanjutkan kembali. Tianex berhasil ditelan di area bawah. Tidak memberikan pulang L dan juga CC. Dominators kehilangan 4 punggawa sekaligus oleh Kagendra. Gila, bagus banget initiation-nya Wirao. Selalu nggak takut buat bikin step dan juga move pertama. Wirao, jangan tengil dulu, Tabzi ini kuat banget. Security Blessing masih ditahan. Tapi tampaknya belum ada follow up lagi. Wirao bermain dengan lane jauh, setup untuk 3 lane push bagi tim Kagendra. 0-7 skor sementara. 0-7. Ini momen penentuan. Lu mendapatkan satu blue buff dari tim Dominators. Tidak diberikan menuju ke bagian sana Zaan yang padahal Zaan lagi butuh mana banget nih ya. Cuman mereka akan mengamankan satu Shadow Overlord sebagai lead investment mereka untuk memaintain 3 wave yang ada di dalam game setelah menang perang. Ini jadi sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan. Iya. Gak bahaya. Kalau dia jatuh tertimpa motor waktu itu. Betul. Sedikit kurang bisa lari soalnya. Tapi lihat Wirao di poke dulu. No advantage dari tim Dominator. Ini yang tadi kita udah bilang ya, Fis ya. Kayak siapa yang bisa megang game di mid game, itu bakal megang game sampai akhir. Karena potensial untuk kedua tim ini bisa leading itu sama. Jadi kita bakal lihat siapa yang bikin mistake duluan. Dan dilihat dari replaynya ini bagus banget. Wirao flash ke arah belakang, nutruk entry point buat L bisa nge-backup teman-temannya. Tianex langsung dihabisin sama 2 damage dealer utama dari tim Kagendra. Dan ketika udah nggak ada layering damage dan juga layering frontline bagi CC, gampang banget Kagendra buat bisa ngabisin backline mereka satu persatu. Oh my god, Zaan terlalu overfarm di dalam game ini. 4-0-2, kill dapat, bahkan gold dari Wave pun dapat. Dia goldnya mungkin equalnya cuman sama Tianex saya ya. Facia, Tupes, it's a 1v1. Akan langsung memanggil seorang Zaan dan Tupes melakukan giveaway terhadap dirinya sendiri ke tim Kagendra. Namun nampaknya 4 player dari Dominators hanya bisa melakukan defense position untuk sementara waktu saat ini. Sudah terlihat sedikit mengguncang dan juga goyang kapal DMT kita. Satu orang bermain terlalu jauh dan tanpa ada itu face. Backline dari Kagendra ini bakal aman banget. 08 berapa kak?
08 berapa? Comfort level. Maksudnya. Ya, kita ngelihat dari Kagendra, mereka memiliki bantuan dari Wave yang dipunya. Mereka punya Vanguard Overlord, mereka bisa push dari mid, dari Clash, dari farm. Faisal mencoba untuk maju. Namun nampaknya dengan ada Final Frenzy, jadi dia berani untuk maju di sana Rookie. Dia belum memencet, dia punya Spike Mail. Jadi nunggu Sisi buka Arrow Storm, baru lu pencet Spike Mail dan lu rasakan damage lu sendiri gitu kan. Iya, karena true damage ya, walaupun cuma 30%, tapi true damage itu bakal berfaktor banget, apalagi ke farm lane. Dan setup 3-man, di daerah Bush, Crimson Golem. Dan dari segi itemisasi juga ini smart play banget dari Wirau. Wirau tahu dia perlu buying time ke arah backline, dia bikinnya ke arah Dragon Street dan juga Frigid Charge buat extra stun damage. Sedangkan respect item ke arah Faisal. Dia bikin Spike Mail, dia bikin Blood Sweeper, biar makin gak mati-mati, Wiska. Iya. Memang kadang ada orang pasti yang nyalain ya, kalau misalkan Faisal itu jelek, pakai Blood Weaver. Enggak, itu nanti spellnya bakal ada life steal-nya. Itu malah bagus banget teman-teman ya. Dan lu lihat di sana Senko mencoba untuk lari dari Arrow Storm yang dibuka oleh Sisi. Mengerikan. Dan sekarang Faisal dan kawan-kawan setup menuju ke bagian Shadow Tyrant. Dilakukan antar kedua tim kali ini, namun tidak ada jawaban dari Dominators. Jawaban tak dijawab. Iya, 1001 miss call dari Dominator tampaknya sangat amat susah. Karena nggak bisa di fight juga, leading goldnya udah jauh banget karena 5000. Tapi 5000 ini bisa menutup chance yang besar dari Dominator karena scaling damage-nya mostly dipegang oleh Zaan. Dan untuk ngedapetin Zaan ke arah layer terakhir, di sini Tianex dan juga Tabzi harus bisa ngebuang flash. Bahkan Jurl. Dan kita lihat berkali-kali ketika teamfight besar, Jurl ini nggak bisa ngasih damage ke Chosen karena ketutupan sama Serigala Chano. Jadi kayak entry point damage-nya nggak ada. Woi, Senko hampir tumbang bro, nggak ada Anining Soro sih. Langsung rest in peace. Hati-hati Senko ya. 006 ini menjadi satu target ideal memang ya karena goldnya nggak terlalu banyak. Cuman dengan posisi sekarang, lagi keadaan behind, Sisi dapat damage deal tertinggi di dalam game. Dengan hero andalan itu, Flowborn Marksman, yang dipaksa untuk perang. Udah dibuka juga di sana Alpha Stan, Zan dan juga Faisal mencoba menjaga jarak dan Zan takes the kill. Tianex tumbang dan nampaknya kita akan berpindah menuju area mid lane di mana dari tim Kagendra mendapatkan 2 high ground tower dan di atas mereka telan juga satu persatu diluluh lantakan oleh tim Kagendra dan kali ini L hampir tumbang. Jurl pun di sana perlu pulang. Crystal hancur. Dominators dijadikan 2 sama di dalam game yang keempat.